Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Yeyen dalam Belajar IPS. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ayo, disimak baik-baik ya. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern karya Wycliffe, demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersama dengan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata. Adapun politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam artian yaitu bebas menentukan sikap ke masalah-masalah internasional dan lepas dari pengaruh Blok Timur dengan paham komunisnya dan Blok Barat dengan paham liberalnya. Sedangkan aktif adalah selalu aktif dalam membina perdamaian internasional. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yaitu Nasakom. Di mana elemen-elemen dalam ajaran Nasakom ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia cenderung condong ke Blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Berikut adalah politik luar negeri Indonesia yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu ada Old Devo dan Nevo. Yang kedua ada politik mercusuar. Yang ketiga ada gerakan non-blok. Dan yang keempat ada konfrontasi dengan Malaysia. Old Devo dan Nevo. Old Devo atau The Old Established Force adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. Sedangkan Nevo atau The New Emerging Force adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara anti-kapitalis dan anti-kolonialis termasuk Indonesia. Negara lain yang termasuk Nevo kebanyakan negara-negara komunis. Akan tetapi dalam perjalanannya, Indonesia ternyata lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara Nevo. Hal ini terlihat dengan dibentuknya poros Jakarta-Peking atau antara Indonesia dan Cina. Dan juga poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, dan Pyongyang, yaitu antara Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Terbentuknya poros ini mengakibatkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit. Indonesia terkesan memihak kepada blok sosial atau komunis. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia
merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi negara-negara NEVO di seluruh dunia. Kebijakan ini ditandai dengan pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran bernama Games of New Emerging Force atau GANEVO yang berlangsung antara tahun 1962 hingga tahun 1967. GANEVO merupakan pesta olahraga untuk negara-negara yang termasuk anggota NEVO. Pembentukan GANEVO ini dilatar belakangi oleh peristiwa sebelumnya yang mana Indonesia diskors oleh Komite Olimpiade dikarenakan pada saat Asian Games tahun 1962 di Jakarta, negara Israel dan Taiwan tidak boleh mengikuti pertandingan olahraga tersebut. Penyelenggaraan GANEVO diboikot oleh negara-negara barat. Meskipun demikian, GANEVO tetap berlangsung. Moto dari GANEVO adalah maju terus, jangan mundur. Berikut adalah proyek-proyek mercusuar oleh Presiden Soekarno selain GANEVO. Yang pertama, ada pembangunan gelanggang olahraga Senayan, tempat penyelenggaraan GANEVO. Yang kedua, ada pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Yang ketiga, pembangunan Monumen Patung Dirgantara atau Patung Pancoran. Yang keempat, pembangunan Monumen Patung Selamat Datang yang berada di Bundaran HI. Dan yang kelima, pembangunan Gedung DPR MPR. Pembangunan besar-besaran proyek mercusuar ini membuat beban anggaran yang sangat berat. Proyek ini membuat kondisi ekonomi menjadi semakin berat. Akibatnya, terjadi krisis ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Kondisi krisis ini memudarkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah gerakan non-blok. Gerakan non-blok didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada awal tahun 1960-an. Persaingan kedua blok ini memicu terjadinya Perang Dingin yang dapat mengancam perdamaian dunia. Berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh 1. Presiden Soekarno dari Indonesia. Yang kedua, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India. Kemudian yang ketiga, ada Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Dan yang keempat, ada Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Dan yang terakhir, ada Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Ghana. Gerakan non-blok yang resmi berdiri melalui KTT tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia memiliki 4 tujuan pendirian, antara lain yaitu: yang pertama, menentang imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua, menyelesaikan sengketa secara damai. Yang ketiga, mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju. Dan yang keempat, membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Munculnya gagasan pembentukan gerakan non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 memperlihatkan betapa besarnya pengaruh Indonesia dalam gerakan tersebut. Indonesia pun terlibat aktif dalam persiapan KTT pertama gerakan non-blok di Beograd, Yugoslavia. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia
untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Akan tetapi, rencana pembentukan Federasi Malaysia ini mendapatkan tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Kesultanan Sulu. Sedangkan Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Dan pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Tanggal 16 September 1963, pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan. Menghadapi tindakan ini, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Dan pada keesokan harinya, tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Selanjutnya, tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan ini mendapatkan reaksi keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Tanggal 17 September 1963, terjadilah demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Demonstran memuncak marah terhadap Presiden Soekarno yang melancarkan konfrontasi dengan Malaysia, dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Adapun yang membuat Soekarno murka dan mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesia karena para demonstran menginjak-injak lambang negara Indonesia. Dan pada akhirnya Soekarno memproklamasikan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato dia yang sangat bersejarah. Oke anak-anak, itu tadi materi kita pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita masih akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu tentang pembebasan Irian Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.